Kalau kamu udah nonton Mandalorian dari season 1 sampai 3 dan sekarang nonton filmnya, kamu bakal ngerasa familiar banget. Bukan karena artiannya jelek ya, tapi literally berasa kayak nonton season 4 gitu. Dan ini bukan komplain ya, ini cuma observasi pribadi aja. Halo, selamat datang di motovlog kita kali ini. Kita ngomongin The Mandalorian dan Grogu, film terbarunya yang tayang di bioskop. Saya sendiri udah ngikutin dari season 1, jadi saya datang ke sini bukan sebagai penonton ya, tapi sebagai fan yang udah kenal karakter-karakter dari lama. Dan review ini bukan review yang bedah film secara teknis ya, ini murni apa yang saya pikirkan dan rasain waktu nontonnya. Hal pertama yang langsung saya rasain waktu nonton ini, filmnya berasa banget kayak season 4 yang dijadikan satu episode panjang gitu ya. Jadi semuanya dijadiin satu, pace-nya, cara ceritanya disampaikan, strukturnya itu Mandalorian banget sih. Buat yang udah terbiasa nonton season-seasonnya mungkin ngerasain hal yang sama. Apakah itu mengecewakan? Enggak juga sih. Apakah itu luar biasa? Ya enggak juga. Ini untuk fan service. Kembali lagi, ini adalah fan service untuk fan Mandalorian dalam bentuk film. Dan untuk mencari mencari fan-fan lainnya gitu, mau mengambil fan baru. Ini cuma filmnya yang memang begitu, dan mungkin memang segitu ekspektasi yang harus kita bawa ketika kita masuk ke bioskop. Yang bikin saya mikir lebih dalam di film ini justru temanya ya. Filmnya banyak ngomongin soal loyalitas gitu, loyalitas dalam klan Mandalorian khususnya ya, loyalitas Grogu ke Din Djarin sebagai figur ayahnya gitu. Grogu ini kan karakternya selalu balik lagi ke Mando ya, selalu ada buat dia gitu, karena dia masih disebutnya masih bayi gitu. Dan menariknya, filmnya nunjukin bahwa Mando sendiri sadar gitu, bahwa dia tahu bahwa dia nggak bisa selamanya ada buat Grogu. Cara kerja umur mereka kan beda banget tuh. 50 tahunnya Grogu itu masih bayi gitu, sedangkan Mando 50 tahun mungkin udah tua gitu. Kan Mando manusia, sedangkan Grogu seras sama ini Yoda ya. Grogu itu makhluk yang bakal hidup dari jauh gitu, pasti bakal ngelewatin umurnya Mando, bisa ratusan tahun. Nah, dari situ ada sesuatu yang saya rasa filmnya lakuin dengan benar, nunjukin bahwa Mando secara perlahan nyoba biarin Grogu jadi lebih mandiri. Bukan karena dia nggak sayang, justru karena dia sayang. Dia nyiapin Grogu untuk dunia tanpa dia gitu. Dan klimaksnya adalah scene yang menurut saya jadi highlight filmnya ya, di kondisi yang bahkan Mando sendiri nggak bisa jelasin. Grogu yang balik merawat dia waktu Mando sekarang, itu momen yang paling simpel tapi kena. Karena ini bukan soal kekuatan force atau pertarungan epic aja gitu. Ini soal anak yang nemenin bapaknya di momen yang paling rapuh. Jadi kalau ditanya filmnya bagus atau enggak, saya rasa pertanyaannya lebih ke kamu siapa waktu masuk ke bioskop. Kalau kamu fan dari awal kayak saya, filmnya kasih closure emosional yang cukup memuaskan sih, termasuk skor audionya yang epic itu. Kalau kamu penonton baru yang belum kenal Mando dan Grogu, mungkin butuh effort lebih untuk connect ya sama ceritanya. Karena apa sih boneka-boneka gitu kan ya, karakter kecil kok kayak Yoda masih bayi gitu. Oke, segitu saja sih paling motovlog kali ini. Buat teman-teman yang juga udah nonton, setuju nggak sama saya, bisa di komen di komentar, atau punya sudut pandang lain tulis aja di komentar, saya baca tiap komentar kalau bisa. Jangan lupa subscribe kalau mau nonton review film berikutnya, dan like kalau video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.